Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan berlanjut di acara Dibacain Berita. Pastinya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen, beritanya apa nih? Ya, Bung Alfian, saya melihat berseliweran hari ini, Bung Alfian, foto Bung Alfian sedang bersama Ustadz Abdul Somad dan Habib Hanif. Nah, Bung Alfian, kepo nih, itu acara apa tuh Bung Alfian? Kayaknya seru banget kelihatannya. Silakan Bung Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah sebuah hari yang berbahagia buat seluruh jaringan ulama-ulama muda yang ada di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sekitar 500 ulama berkumpul di sebuah pondok pesantren, ya, pesantren Al-Gontori, di mana sebuah pesantren yang berada di lingkaran Tangerang Selatan mengadakan silaturahim para ulama. Hal mana para ulama tersebut kembali mengkaji peran-peran keulamaannya. Kembali menanyakan sejauh mana tanggung jawab moralitas untuk pendidikan kalangan kaum muslimin dan merespon situasi-situasi kebangsaan dan keumatan secara menyeluruh. Itu mungkin agenda utamanya, Bu. Iya, Bung Alfian, tersebut bahwa Bung Alfian menghadiri acara yang kebetulan narasumbernya Bung Alfian ya, itu Ustadz Abdul Somad, Habib Hanif, dan satu lagi siapa Bung Alfian? Profesor Dr. Said Agil Munawar. Iya, nah Bung Alfian, ketika Ustadz Abdul Somad datang, saya melihat video Bung Alfian seperti akrab sekali dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, apakah ini terah Minang, terah Sumatera, dan terah Melayu yang membuat Bung Alfian seperti listrik nih dengan Ustadz Abdul Somad nyambung begitu Bung Alfian? Gimana Bung Alfian? Kalau pertanyaannya kepada tentang Ustadz Abdul Somad, saya ingin mengapresiasi kepada Adinda Ustadz Abdul Somad karena Ustadz Abdul Somad itu usianya lebih muda 10 tahun dari saya. Allah. Ya, dia kelahiran tahun 77 dan saya 10 tahun sebelumnya. Nah, tapi yang ingin saya katakan dengan pertanyaan Bung Kameramen, Ustadz Abdul Somad adalah sosok seorang ulama muda yang disebut sebagai generasi Nahdlatul Ulama. Iya. Begitu yang sering disebut-sebut. Nah, makanya kita akan lihat ada UAS, ada UAH. Sementara Ustadz Adi Hidayat telah tegas mengumumkan dia sebagai angkatan muda Muhammadiyah. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana saya dekat dengan Ustadz Abdul Somad? Pertama memang dia dari Riau. Saya Sumatera Barat. Dan terus terang pemirsa, saya dengan beliau ini hubungan dalam artian pertemanan, hubungan semangat kemelayuan itu terbangun dengan baik. Yang paling berasa ketika beliau diekstradisi dari Singapura. Oh iya, ingat saya. Per sore itu langsung saya tanya, ada apa gerangan Adinda Ustadz? Saya tanya. Lalu beliau menerangkan, begini Ustadz Alfian, begini. Dan yang paling terasa ketika tanggal 12 bulan Oktober tahun 2019, ya, istri saya meninggal, wafat. Dan itu wafatnya istri saya itu kebetulan sedang ada acara di Jogja, di Masjid Jogokarian. Ya. Sedang berkumpul banyak orang, lalu kabar sampai ke beliau, dan di forum resmi beliau memberikan ucapan belasungkawa dan dinyamuan yang lain di masjid yang ada di perumahan Garuda. Mungkin, Cipondo. Mungkin Bung Kameramen sebagai pembelah mas sayang. Kalau tadi hari Ahad tanggal 4 bulan Juni 2023, subhanallah, ketika dipastikan beliau hadir di forum silaturahmi ulama-ulama muda
Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, lingkar Jawa Barat, Banten, dan DKI, ada sekitar 500 ulama-ulama. Kita sampai kepada sebuah kesadaran, perlu edukasional, perlu penegasan sanad dalam keulamaan, perlu adanya kesediaan untuk belajar, dan perlu untuk merujuk kepada kitab-kitab yang dipakai oleh para pendahulu secara nilai-nilai klasikal, nilai-nilai modernitas, dan nilai-nilai kekinian dan kedisinian serta kemasa depanan. Acara hari ini membuat saya tersadar bahwa saya harus terus belajar, dan belajar. Dan saya berbahagia berjumpa dengan Habib Hanif, dan memang luar biasa ternyata Profesor Dr. Said Agil Munawar yang pernah menjadi Menteri Agama di zaman kepemimpinan Pak Gus Dur juga menunjukkan kehebatan beliau menerangkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keilmuan dan wawasan keislaman. Iya, Masya Allah Bung Alfian. Forum sebagus itu memang ya, kalau dijadiin umum jadi khawatir juga Bung Alfian yang membeludak ya. Tapi memang pertemuan-pertemuan khusus itu saya sangat sepakat, sangat setuju kalau bisa memang dipersering Bung Alfian frekuensinya, karena bagaimanapun ustadz-ustadz itu perlu saling sering ngobrol Bung Alfian. Karena kalau kita mengandalkan sosmed yang ada hanya salah paham, difitnah, dihasut oleh musuh-musuh Islam Bung Alfian. Nah Bung Alfian, saya menarik Bung Alfian tadi sebut Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ternyata beliau-beliau itu masih sangat muda Bung Alfian. Iya. Ustadz Abdul Somad itu baru 46 tahun, kelahiran 1977. Ustadz Adi Hidayat itu 1984 Bung Alfian kelahirannya. Nah, ini kan menarik ya Bung Alfian. Satu sisi ada yang NU dan satu sisi ada yang Muhammadiyah. Dan saya tidak melihat di antara keduanya ada friksi seperti yang kita lihat sekarang hari inilah antara umat Islam dengan NU. Ini kan terlihat seperti ada jurang Bung Alfian. Nah, cerminan ini kenapa bisa terjaga Bung Alfian? Artinya harusnya Muhammadiyah dan NU itu seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Saya menarik kesimpulan seperti itu. Atau Bung Alfian punya pandangan? Titik Banten dengan titik Minangkabau, bagaimanapun itu kan jalur Melayu Minangkabau kan? Oh iya. Ini cuma ada sejarahnya, Al-Bantani dan Al-Minangkabawi itu berjumpa di Makkatul Mukarramah. Ini menarik, saya sendiri sangat ingin sebelum direspon lebih jauh, kita memberikan apresiasi kepada Ustadz Abdul Rashid yang dikenal dengan Ustadz Ocit. Acara ini tentu tidak lepas dari tangan dingin Ustadz Ocit, dan juga saya tadi sempat bertemu dengan Adinda Dr. Ahmad Jamil yang baru saja menyelesaikan S3-nya Ulumul Quran dari Malaysia. Sekali lagi, ulama-ulama muda, dan Ustadz Jamil punya catatan tentang jarum super. Apa itu jarum super? Lain waktu kita panjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk waktu sholat, kita ketegaskan jarum super, jaringan ulama suka perjuangan. Iya, Bung Alfian, yang Bung Alfian sampaikan memang akhirnya semua itu perlu frekuensi ya Bung Alfian yang banyak gitu. Nah, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, saya rasa semua ulama dan umat Islam tentunya Bung Alfian sangat merindukan Bung Alfian pertemuannya dengan tokoh-tokohnya. Dan untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa nih semangat Bung Alfian atau 1-2 kata kunci lah dari pertemuan tadi yang bisa Bung Alfian, kalau yang secret jangan Bung Alfian, yang kira-kira bisa di-share ke umat, yang akhirnya itu bisa menjadi panduan kita ke depannya Bung Alfian. Silakan. Saya tetap melihat ulama muda jumlahnya siap untuk menjaga Indonesia yang berdaulat. Pertemuan tingkat Jawa Barat, Jakarta, Banten sudah selesai. Saya berharap Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pada tahap tertentu nanti harus ada pertemuan representatif atau pertemuan kolosal untuk mengeluarkan fatwa terhadap situasi yang semakin tidak menentu ini. Para ulama sejak dulu rumusan cuma satu, takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Itu mungkin bagian yang akan terus bergerak. Dan dari saya, acara hari ini, subhanallah, acara hari ini harus menjadi energi positif untuk semua kalangan. Umat Islam adalah variabel penentu untuk maju, untuk stuck atau mundurnya
atau lemahnya atau kuatnya bangsa Indonesia. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.